Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan, shalom. Haleluya, sungguh sukacita yang besar di mana kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat dan semuanya karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Meskipun saat ini kita sudah ada tapi masih tertutup dengan face shield atau masker, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya coba lihat kanan kiri depan belakangmu. Tidak berjabat tangan, tapi coba lambaikan tangan. Katakan mari semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari satukan hati kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya tidak lepas dari kasih karunia Tuhan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami bawa hati kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah hadir atas tempat ini. Dan Engkau yang akan berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab Dia Allah hadir di sini.
saya persilakan setiap kita kembali duduk. Dan sebelum kita lanjutkan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan menyimak pengumuman untuk sepekan ke depan. Saya persilakan kembali duduk. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersama saya Bunga, saya akan menyampaikan kegiatan satu pekan ke depan.
hari Minggu tanggal 23 November 2020 akan diadakan ibadah offline sebanyak 2 kali, yaitu di jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Dikarenakan kursi yang terbatas, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut dalam ibadah offline kali ini, Bapak Ibu Saudara bisa terlebih dahulu mendaftar di aplikasi GBI Haleluya Purwokerto yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Diharapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah offline tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan masker maupun face shield, lalu mencuci tangan sebelum memasuki gereja, dan tetap menjaga jarak selama ibadah berlangsung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan di dalam ibadah offline, Bapak Ibu bisa mengambil amplop lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR barcode yang telah ditampilkan. Natal segera tiba. Ibadah Natal akan diadakan di hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di jam 9 pagi dan di jam 5 sore. Mari persiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk menyambut hari Natal. Berikut adalah rincian anggaran Natal tahun 2020. Anggaran yang diperlukan sebesar 84 juta rupiah. Sisa anggaran tahun lalu sebesar 2 juta rupiah, dan anggaran yang masih diperlukan sebesar 82 juta rupiah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung dan doakan Natal kita tahun ini, dalam doa maupun dana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendukung dalam bentuk dana, dapat mentransfer ke rekening yang telah tersedia. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Penekanan untuk pengumuman yang pertama diimbau untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah memiliki aplikasi, minta tolong untuk dipastikan data diri yang diisi itu benar dan lengkap, karena ini berkaitan untuk absensi dan juga database di aplikasi. Dan selanjutnya yang kedua, persembahan sebaiknya menggunakan barcode yang tadi telah disediakan di layar multimedia atau juga ada di depan di dekat kotak persembahan. Dan selanjutnya agar setelah
ibadah ini selesai semuanya tidak langsung berkerumun, jadi minta tolong kerjasamanya untuk seluruh jemaat Tuhan setelah selesai ibadah tidak langsung semuanya keluar secara bersamaan. Tapi kita dahulukan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di kanan saya terlebih dahulu. Ya, jadi berurutan kanan selesai sampai habis. Begitu supaya mengurangi kerumunan di jalan keluar. Ya, sampai di sini dimengerti. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang hari ini datang tapi tidak menggunakan aplikasi, formulir yang tadi dibagikan saat datang harap dikumpulkan kembali kepada petugas. Dan apabila dari Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang masih bingung dalam penggunaan aplikasi, nanti bisa bertanya kepada Asyir maupun full timer yang ada di tempat ini. Itu saja pengumuman yang bisa saya tambahkan. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan, menikmati hadirat Tuhan, dan menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang baik dalam segala situasi kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini angkat suara kita. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Buat kekuatan dan kesehatan yang masih Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di seluruh kehidupan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata. Sambil angkat tangan kita katakan, ku sembah Kau, Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
apapun. Mari sambil bangkit diri, kita sama-sama katakan, ku sembah Kau, yes Tuhan, balas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, I sembah Dia, Allah bayar, 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 Allah bayar. Kau Allah yang baik Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau pagi hari ini Bapa. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan Bapa. Yes God, singkir Allah bayar, 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 Allah bayar. Yes Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik. Pagi hari ini kami nyatakan Engkau Allah yang baik Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Jemaat katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat. Kami sembah Kau Tuhan. Terus lebih lagi katakan, ku sembah Kau. Pada hambanya ini silakan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
dan roh kami menengadah di hadapan hadirat-Mu. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, yang layak dipuji, disembah dan diagungkan oleh kami umat-Mu. Yang Engkau telah tebus kehidupan kami dengan pengorbanan daripada Engkau di atas kayu salib. Darah-Mu lah yang menyucikan kehidupan kami. Kembali membangkitkan roh kami yang mati, menciptaan yang baru. Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Karena itu Bapa, setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau kembali dan Engkau mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang membawa pada pagi hari ini menjelang siang Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepadamu, boleh memuji-muji nama-Mu. Inilah bukti kekuatan Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Ada gairah, ada sukacita, ada kerinduan untuk mengagungkan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Dan saat ini Tuhan, dalam urapan-Mu kami boleh mendengar tuntunan-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami akan sambut dengan ucapan syukur. Dan biarlah telinga roh kami mendengar apa yang Engkau kehendaki yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih. Biarlah urapan-Mu atas hidup kami, urapan-Mu atas hamba. Dan saat ini Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh menyambut kuasa firman-Mu dengan ucapan syukur. Yang haus akan firman Allah, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan begitu. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, 7 bulan ya. Masuk 8 bulan. Bulan yang ke-8. Kita tidak berjumpa dalam ibadah. Hari ini karena kemurahan Tuhan kita kembali lagi bisa beribadah dengan keadaan seperti ini. Nah, apabila kita melihat bangunan dan nanti setiap minggu akan ada satu reward yang tentu saja bertambah. Seperti plafon, diharapkan bahwa minggu depan sudah mulai kelihatan terwujud ke depan, ya, ke atas. Dan seperti di atas sana itu masih silo ya. Orang yang berdiri di sini ke sana tuh silo sekali. Mungkin nanti akan mulai juga ditambah dengan hal yang lain. Untuk hal depan itu cepat sekali. Dan juga kita sudah minta segera dikirim keramiknya. Mungkin dalam waktu yang tidak lama keramik bisa hadir. Dan dalam waktu yang tidak lama, dan saya minta bahwa tidak lebih dari 2 minggu, ini lantai sudah semua sudah selesai. Hanya yang jadi dan terus kita cari itu adalah bangku yang di depan, di atas. Ini bangkunya masih belum kita nemukan. Ada teman yang bisa usahakan datangnya dari RRT atau dari Tiongkok. Tapi barangnya nggak banyak ini kita pesannya, jadi kagok juga. Ya, nanti juga mungkin Tuhan buka jalan, bagaimana caranya untuk bisa ada yang duduk di depan. Kalau saudara bisa duduk di atas, saudara, lebih enak ke sini. Tidak terlalu jauh dan jelas. Dan kita bersyukur dalam sisi yang lain, saudaraku, dengan adanya pandemi, maka dari bulan Maret, ya kita tidak bisa kebaktian di gereja. Maka dengan leluasa ini bangunan bisa dijebol. Dan bisa seperti ini. Ini kemurahan Tuhan. Karena kalau umpamanya tidak ada pandemi, selama 7 bulan kita harus sewa gedung. 1 kali sewa, 1 hari 20 juta. Kita sudah ada penjajakan waktu itu. 1 minggu
20 juta. Jadi kalau umpamanya 4 kali, ya hitung aja. 1 bulan ya berapa, 7 bulan berapa. Tapi kemurahan Tuhan, dana untuk sewa gedung bisa dipakai untuk bangun gereja. Sewa untuk gedung sana ya, bisa untuk ini. Ini satu sisi kemurahan Tuhan. Baik, nah saudara-saudara, mengatasi atau respon kita kembali di dalam kehidupan ini. Jadi bukan karena hanya pandemi saja, tapi kehidupan kita ini kan ada dinamika ya. Ada masanya di atas, ada masanya di bawah, ada masanya kita ini panas, ada masanya hujan, ada masanya kita ini semuanya istilah kata orang Hokian tuh eng-eng peng-an, semuanya baik-baik saja. Tapi ada juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita bergumul. Nah saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempertunjukkan atau mempertontonkan sesuatu yang berbeda. Baik pada waktu kita ada dalam situasi keadaan yang baik, situasi keadaan yang senang, maupun di saat kita ada di dalam keadaan yang terpuruk. Nah kita harus mempertunjukkan sesuatu sikap. Ya, jadi pada saat kita ada di atas, di dalam keadaan kondisi baik, tetap kita berkata bahwa itu semuanya karena Tuhan. Amin. Dan pada waktu kita ada di bawah pun, kita tidak perlu menjadi kecewa dan lain sebagainya. Tetap kita ada di dalam sukacita dan kita percaya itu proses yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita supaya iman kita ini bertumbuh dengan kuat. Karena kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita mengandalkan hidup ini, itu penting. Saudaraku, nah pada saat-saat diuji kepada siapa kita ini tak percaya. Itu justru pada saat dalam keadaan menurut pikiran kita, perasaan kita yang tidak enak. Nah karena itu saudara-saudara, ada satu kiat bagaimanakah kita ini bisa tetap hidup dalam satu kehidupan yang tetap bersukacita. Tetap menunjukkan satu kesaksian. Seorang raja yang bernama Daud, dia menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbicara, aku hendak memuji Tuhan pada, apa saudaraku? Apa? Segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dalam perenungan ayat ini, lalu saya lihat referensinya, kapan Mazmur ini ditulis dan dalam situasi bagaimanakah Daud menuliskan naskah ini. Saudara-saudara, ternyata bahwa pada waktu itu Daud sedang dikejar oleh mertuanya sendiri. Diharapkan di tempat kita ini, di sini itu tidak ada mantu dan mertua ribut kayak Daud dengan Saul. Ya sampai Saul kejar-kejaran, ngejar-ngejar Daud mau membunuh. Kita semuanya tetap ada dalam aman, damai, sejahtera dengan bapak, ibu, mertua. Biarpun kita masih tetap mondok di rumah bapak, ibu, mertua. Begitu toh. Daud dikejar. Tetapi pada waktu itu saat dia dikejar, dia juga harus menghadapi seorang yang tidak disukai, tidak menyukai dia. Saudaraku yang namanya Abimelek. Atau juga ditulis dalam 1 Samuel pasal 21, itu adalah yang namanya Akhis, orang Filistin. Keadaan terjepit, dikejar, menghadapi tantangan. Nah apabila kita melihat diaplikasikan dalam kehidupan, maka seringkali kita pun menghadapi masalah, yaitu ada banyak orang yang saat ini dalam keadaan ketakutan, kegentaran, dalam keadaan kegelisahan.
Karena dikejar-kejar oleh apa? Penagih hutang. Ya, nah ini banyak terjadi, saudaraku. Yang namanya penagih hutang ngejar-ngejar. Waduh, susah. Keadaan belum ada uangnya, dikejar-kejar. Belum lagi hal dikejar apa? Kejar-kejar kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini banyak orang, keadaan ini tidak lagi usahanya mulai melorot, turun. Yang biasanya bisa beli makanan apa, sekarang harus dia menghemat benar-benar. Karena apa? Kebutuhan hidup semakin menekan, pendapatan tidak ada. Nah ini kejadian. Maka akibatnya apa? Kita banyak mendengar ada banyak orang yang bunuh diri. Nggak kuat, nggak tahan. Belum lagi dikejar oleh mantan. Ya, wah banyak masalah, saudaraku. Banyak keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Nah bukan hanya dikejar tapi ke depan, pada saat menghadapi ke depan, dia menghadapi juga musuh. Menghadapi sesuatu yang menghambat sampai dia seolah pura-pura gila, saudaraku. Pura-pura dia tidak eling. Ya, sampai Raja Aks mengatakan, ini orang gila ini mau dibawa masuk ke dalam rumahku. Udah usir. Saudaraku. Ini sesuatu masalah juga dalam keadaan hidup kita. Seringkali menghadapi ke depan itu, kita ini sudah jadi orang kayak orang gila. Ya, banyak orang seperti orang gila, dia tuh nggak peduli lagi apa saja dia hantam. Dia lakukan biarpun menurut nalarnya udah harusnya tidak perlu dia kerjakan. Nah ini keadaan. Tetapi saudaraku, apa hari kita mau melihat, di saat-saat seperti itulah Daud menuliskan satu ayat di dalam atau satu pasal dalam Mazmur pasal yang ke-34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah ini puji-pujian ternyata bisa memberikan satu kekuatan, pertolongan. Mulutnya dipergunakan tidak lagi mengeluh. Mulutnya dipergunakan tidak lagi bersungut-sungut. Mulutnya tidak lagi dipergunakan untuk memperkatakan kata-kata yang negatif. Tetapi dia memperkatakan pujian bagi Bapa Tuhan yang disembahnya adalah Bapa yang baik. Amin, saudaraku. Dan saya percaya pada waktu kita dalam keadaan susah tapi kita mengangkat pujian. Saya ingat saudaraku ada satu orang hamba Tuhan. Dan pujian ini sampai sudah mendunia. Dan dia katakan kalau sekarang ini pujian yang semangat. Yang dikatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita semua tahu itu pujian. Pujian itu seolah-olah sepertinya pujian yang bersuka cita. Wah, dalam keadaan-keadaan yang baik. Tetapi sudah Paniko dia cerita, dia bersaksi. Justru pujian itu dia terima dari Tuhan dalam keadaan terpuruk. Keadaan yang saat itu rasanya susah dibicarakan. Ya. Dan tetap dia mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dulunya gak cepat-cepat, lambat. Kenapa pada waktu itu dia mengungkapkan hatinya. Keadaan tidak baik, situasinya tidak baik. Dan saat itu dalam keadaan yang terpuruk. Tetapi rohnya bersuka cita dalam Tuhan. Dan dia berkata segala puji, hormat dan syukur. Dan dia bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Dan saudaraku, karena memuji-muji Tuhan, pujiannya sampai mendunia. Ada yang pakai bahasa Mandarin sekarang. Ada yang sudah pakai bahasa Korea. Saya tidak mengerti pakai bahasa apa lagi. Saya pernah mendengar ada dari bahasa Batak. Dia pujikan itu pujian. Bahasa daerah. Wah luar biasa. Ungkapan dari roh.
Tidak bersungut-sungut. Tidak lagi berkata, kenapa begini? Kenapa harus terjadi begini? Tidak. Tapi dia memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk menghadapi segala situasi dan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi dalam keadaan baik maupun tidak baik, ini merupakan satu karunia yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita. Supaya kita mempunyai satu kesaksian, kita bisa memberitakan dan memperkatakan bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang selalu baik, Bapa yang senantiasa memberikan rahmat-Nya. Nah karena itu dalam Mazmur pasal yang ke-34, kalau kita perhatikan dari mulai ayat yang ke-8. Raja Daud dia berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Dalam pujian, penyembahan, dia percaya Bapaknya baik. Maka dia percaya bahwa Bapaknya memerintahkan malaikat-malaikat untuk memberikan perlindungan kepadanya. Kita mungkin secara jasmani tidak melihat. Tetapi kalau dalam roh, saudara percaya Bapa tidak pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Dia selalu ada bersama. Dia selalu memberikan sesuatu pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan selalu memberikan sesuatu rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Satu kali waktu Elisa saudara-saudara dikepung oleh banyak musuh. Dan bujangnya berkata, celaka Tuhanku. Lihat musuh mengelilingi kita dan mengepung kita. Elisa dia berdoa dan berkata, Bapa, bukakanlah mata hati daripada bujangku ini. Nah pada waktu Allah membukakan mata hatinya, dia melihat bahwa pasukan malaikat lebih banyak ada di sekeliling menjaga hambanya. Nah karena itu saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang tebusan dari Tuhan. Milik Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memberikan darahnya untuk menebus di hidup kita sekalian. Apalagi masalah-masalah jasmania. Tidak perlu kita harus bersungut-sungut. Karena dia memberikan yang tidak bisa kita bayar. Berapa kita punya duit? Berapa banyak kita punya harta? Bisakah kita menebus segala dosa kita? Bisakah kita ini menebus dosa kita dengan segala kebaikan kita atau kekayaan kita? Di hadapan Allah seluruh jagat raya ini. Emas dan perak adalah miliknya. Sampai dikatakan oleh pewahyu bahwa nanti di surga itu jalannya adalah emas. Saudara-saudara, tidak perlu dibanggakan kita mempunyai emas. Apalagi emas di akhirat ada di kota Purwokerto, gede-gede. Gak perlu, gak ada artinya. Saudara-saudara, karena keselamatan tidak bisa dibayar oleh segala harta dunia ini. Hanya karena kasih Bapa yang begitu besar. Bapa yang baik memberikan Yesus Kristus, darahnya tertumpah. Dan dia yang telah mengalahkan kuasa maut. Karena itu jangan takut untuk perkara-perkara. Jangan sampai bersungut-sungut. Tetapi memuji Tuhan. Kenapa? Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Dan menjaga kehidupan kita sekalian. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nikmati. Nikmati bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Saudaraku dalam segala situasi berkata baik Bapa itu. Saya tadi bercerita, bersaksi. Dulu saudaraku pada waktu zaman doa-doa zaman dulu. Sebetulnya nggak salah juga ya. Kalau dilihat sepintas. Itu apabila kita makan, kita seringkali berkata Bapa, biarlah makanan dan minuman ini Engkau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada sakit penyakit semuanya unsur dinyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Salah enggak? Enggak, kelihatannya enggak salah ya. Tapi dalam perenungan saya mulai berdoa berbeda. Saya selalu berdoa Tuhan Bapakku yang baik. Terima kasih buat makanan yang Engkau sediakan.
kecukupan untuk tubuh jasmaniku dan keluarga kami. Yang selalu menyeru akan namamu, semua baik. Dan ini baik untuk tubuh jasmani, tubuhku yang ini. Bapa yang baik. Saudaraku, dan kami terima semuanya dengan ucapan syukur. Saudaraku, saya percaya Bapa yang baik pasti memberikan makanan yang baik. Tidak perlu kita seolah-olah lalu nanti Pak, ini Bapak memberikan makanan sama saya, makanannya dari mana? Siapa yang nanam? Di mana ditanamnya? Pupuknya pupuk apa? Ya ilah, nggak akan makan-makan saudaraku. Ya kan? Tapi kita percaya Bapak, Ibu yang baik pasti akan memberikan makanan kepada anaknya yang baik, yang sehat. Tidak mungkin ada di antara kita Bapak atau Ibu yang ngasih makanan kepada anak kita, makanan yang basi. Nggak ada. Ya, ini si tante ketat sekali. Apabila lihat basi, udah, jangankan kepada anak cucunya. Kepada yang sama-sama mengerjakan pekerjaan di rumah aja. Jangan dimakan. Ini basi, buang saja. Buang. Nggak layak untuk dimakan. Ya, itu yang baik. Apalagi Bapak yang baik. Selalu berkata, Bapak terima kasih. Buat makanan yang Tuhan izinkan. Saudaraku, hanya kita perlu dalam diri kita harus jaga, ya. Jadi kalau umpamanya makan, jangan malam-malam jam 11 masih makan. Wah itu bahaya itu, perut tambah gede saudaraku ya. Jagalah makanan, makan jam 6, jam setengah 7 makan selesai. Udah rapat, sikat gigi cepat, supaya jangan semua dimakan. Ya. Jaga, kita kan diberikan hikmat, bagian kita itu adalah yang harus kita kerjakan. Ayat 10, takutlah akan Tuhan. Hei orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan kekurangan orang yang takut akan Dia. Jangan takut, tidak akan kekurangan. Ada banyak kesaksian yang saya alami. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Tuhan tepat pada waktunya memberi. Ada waktunya lalu dikembalikan. Semuanya adalah Tuhan yang baik. Kita tidak perlu lagi takut. Saudara-saudara, ini gedung. Bangunan yang direnovasi. Jujur, sebetulnya kalau secara struktur itu ya istilahnya nggak benar juga ya, nggak apa-apa. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan ini berlaku, ada sesuatu yang baik. Satu contoh perbandingannya begini. Saya punya usaha pada waktu saya tinggalkan. Itu saya serahkan kepada adik saya. Saya pindah ke Majenang. Tempat saya punya toko yang saya serahkan kepada saya punya adik. Dengan saya punya pelayanan di Majenang. Itu jaraknya hanya 30 kilo. Seperempat jam paling lama 20 menit pada waktu itu sampai. Saya enjoy saja, tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain. Tapi satu kali waktu Tuhan kasih ingat sama si tante, Bu Ruby. Pih tahu nggak? Ademu itu 14 tahun kita tinggalkan itu toko. Belum pernah 14 tahun. Tapi saya katakan kalau saya bicara hari ini, sampai hari ini. Berapa tahun? 40 berapa? 30 berapa? 39 tahun saya tinggalkan usaha. Saya serahkan pada adik saya. Belum pernah sekalipun dia sengaja datang tinggalkan tokonya atau pada waktu weekend datang menyembayangi saya atau datang untuk kunjungan. Jangan kasih roti, jangankan bawa roti atau bawa, hanya datang saja dan say hello sama kokonya. Nggak pernah. Mungkin kalau kita tanggapi secara negatif, kita katakan, kata orang Sunda, teu ingeun maneh teh. Ngeus dibere teu nyaho diri. Nah kan gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak ngerti bahasa Sunda kan. Ya lebih baik nggak usah tahu lah.
Ya. Kalau bahasa di sininya keterlaluan kau. Sudah di ini, nggak pernah ingat sama yang ngasih. Enggak. Malah saya katakan, terima kasih Bapak. Bersyukur dengan apa yang dialami ini. Coba bayangkan, suku. Kalau dia 1 minggu sekali atau sebulan sekali dia datang dari Kota Banjar ke Majenang. Dia ngobrol, dia bawa roti tawar, kesukaan istri saya, saudaraku. Dan juga makanan yang lain, bawa mungkin itu yang namanya buah-buahan, bawa apel, bawa apa, bawa ayam, ayam rebus, ayam apa. Lalu pulangnya ini kok ada sedikit berkat, kasih amplop tebal pulang. Dan itu sering kali dia lakukan umumnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya akan terkecoh. Lalu berharap kepada manusia. Tidak lagi berharap kepada Tuhan Bapa yang baik. Ini Tuhan izinkan, saudaraku. Ini satu pelajaran yang sangat baik. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku terus dibawa untuk tetap menengadah dan percaya kepadamu, Bapa yang baik yang akan menyediakan hidangan di depan musuh-musuh. Engkau adalah gembalaku yang baik. Saudaraku ini, jadi jangan mengeluh, jangan bersusah menjadi bersungut-sungut apabila mungkin ada teman kita, sahabat kita, saudara kita yang tadinya diharapkan bisa menolong tapi sekarang tidak lagi memperhatikan. Kita berkata terima kasih Tuhan. Aku percaya aku harus mengenegarakan jiwaku. Bukan kepada manusia, bukan kepada dunia ini. Tapi aku percaya kepadamu. Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan dalam hidupku. Yang percaya katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Singa yang gagah bisa kekurangan. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, percaya tidak akan berkekurangan. Tidak akan kita ini meminta-minta karena ini firman Allah. Bagi orang yang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta. Percaya pasti dia akan memberikan tumpangan. Dia bisa memberikan pinjaman kepada orang lain. Menjadi berkat. Menjadi pribadi yang membawa satu perubahan. Membawa berkat bagi banyak orang. Suku ini janji Tuhan. Karena itu hiduplah menjadi orang yang benar. Yaitu yang selalu keluar dari mulut kita puji-pujian. Yang memperkatakan bahwa Bapa itu baik. Karena itu dalam ayat yang ke-12 ada ajakan. Ada satu himbauan. Marilah anak-anak. Dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan. Akan kuajarkan kepadamu. Dia bisa mengajarkan. Memberikan satu kesaksian. Memberikan sesuatu hal. Bahwa apa yang dia lakukan. Daud lakukan. Dia ajarkan kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya takut akan Tuhan. Di antaranya adalah memuji nama Tuhan melalui mulutnya. Karena itu dalam Mazmur pasal yang ke-34 kembali ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita sebagai umat Tuhan harus memasyurkan nama Tuhan. Bukan berarti kita kalau di jalan kita memuji-muji nama Tuhan. Wah, dianggap orang bagaimana suku ya. Kalau lagi jalan-jalan lalu kita nyanyi di tengah jalan. Teriak-teriak, bukan begitu. Tapi bagaimana kita ini bisa bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Dengan kesaksian hidup kita. Tidak bersungut-sungut pada saat kita sedang menghadapi masalah. Tapi kita tetap percaya Tuhan. Terima kasih. Aku tetap mau memuji namamu. Aku tetap bersemangat untuk melayani Engkau. Aku tetap mau bersuka cita di dalam hidup bersama dengan Engkau. Mazmur 69 ayat yang ke-31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Oh puji Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud. Suku memuji nama Tuhan dan memasyurkan nama Dia.
Sudah tahu, kita semuanya mengerti bahwa Gereja Betel Indonesia Jemaat Haleluya di Purwokerto, dia memiliki satu gen, yaitu gennya doa, pujian, dan penyembahan. Siang dan malam, dalam kesepakatan, kesehatian, dan kita terus dan mau doa, menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya dalam Tuhan semua baik. Tadi saya lanjutkan, rasanya belum tuntas. Tadi saya katakan ini renovasi, perlu dana. Setelah struktur mungkin harus saya tahu. Tapi dengan jelas diizinkan tadi. Kalau tadi diizinkan saya tidak lagi didatangi oleh adik saya. Saya sekarang ini mengalami hal yang kedua. Apa itu? Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Ruby, dana pembangunan sekarang sudah berapa, masih berapa? Saya harus jawab dengan rasa boleh dikatakan malu juga dan lain sebagainya. Saya katakan maaf, saya tidak tahu uang pembangunan sudah berapa, tinggal berapa, nggak tahu. Kalau yang mau dibeli saya tahu, di antaranya saudaraku LED nih. Ini udah gambar tuh, ada kotak-kotak. Ini lebar kesininya tuh 2 meter, ke atasnya itu 2,5 meter nih. Nanti panjangnya ini LED itu 12 meter. Dari kotak sana sampai kotak sana 12 meter. Tingginya 2,5 meter. Ini akan menjadi LED. Kalau sekarang ini LCD, mungkin dari belakang agak sedikit susah. Ya agak gede juga tapi kelihatan. Nantinya ini di sini layarnya. Di bawah itu bisa ada satu layar yang terpisah dengan hidup, live. Mungkin saudara bisa melihat itu yang namanya nanti gambar satu sawah yang berisi tanaman padi yang sedang menguning. Bergerak semuanya. Ada aliran air dan lain sebagainya. Tapi juga pembicara bisa kelihatan hadir di tengah-tengah gambar ini. Saya tahu harganya. Waktunya udah habis. Bingung. Nah, udah. Nah, saudaraku, harganya berapa? Dia sudah ngasih penawaran. 480.000 rupiah. Bayar 50%. 200 juta ya. Udah tahu juta. Masa ribu lah. Ya, kalau ribu dibayar sama saya sekarang. 440 jutaan. Ya. 480 betul. Bayar 50%. 240 juta. Lalu yang 240 juta dicicil 10 bulan. Jadi 1 bulan 24 juta. Nah saya tahu. Biarpun nggak terlalu konsentrasi untuk hal itu. Dan itu orang Surabaya yang akan kirim. Dan dijamin bagus. Karena apa? Dia bikin yang terbaik. Nah saya baru tahu bagaimana itu yang namanya produksi dari China. Ya, yang bagus itu yang mana? Dia kasih tahu. Jadi itu pabrik-pabrik di China. Kalau untuk konsumsi negerinya sendiri itu yang terbagus. Tapi kalau untuk keluar, tanya dulu, Victor mau beli apa? Oh mau beli motor, mau beli sepeda. Mau dijual berapa di Indonesia? Kata Victor, hanya yang murahan aja. Yang sekitar 8-9 juta. Dibikinkan. Bisa. Orang lain mungkin orang luar negeri bisa apa yang negara lain bisa lebih mahal. Ini di China bisa lebih murah. Itu untuk bagaimana pesanan. Tapi kalau untuk produksi dalam negeri nggak ada. Terbaik. Nah dia kasih tahu. Dan ini yang akan dikirim ke sini adalah produksi khusus untuk penduduk China sendiri.
Karena yang belinya dia punya adik yang sudah 15 tahun di sana. Dia punya perusahaan yang cukup besar dan dia yang pesan dimasukkan ke dalam gudang dia punya adiknya. Dari gudang adiknya baru dikirim ke Indonesia. Saya tahu, lift ada, saya tahu itu. Ya. Apalagi AC. Kita yang paling besar ini nanti kan hanya lift, AC, LED. Untuk hal yang lainnya nggak terlalu besar. Ya. Berapa punya duit? Saya katakan saya nggak tahu. Tapi saya akan kirimkan ini permintaannya, permohonannya. Saya gelisah? Tidak. Kenapa? Ini punya Bapak. Katakan punya Bapak. Punya Bapak. Saya hambanya, saya lakukan lagi bagian hambanya. Yang lainnya Bapak yang akan cukupkan. Puji Tuhan. Saya percaya tepat pada waktunya semuanya ada. Dan kita bisa pergunakan bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Amin. Begitu juga dalam masalah saudara sekalian. Nggak usah tahu. Kita tahu Bapak, hanya tahu Bapak yang baik. Dia yang akan mencukupkan. Karena itu dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Ayo sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tapi kalau kita mengingat segala biaya, segala kebutuhan dan yang lain sebagainya. Jadi sakit gigi, saudaraku. Waduh, susah. Tapi kalau kita arahkan pandangan kita pada Dia. Terpuji namamu Tuhan. Aku percaya Engkau yang akan menyediakan tepat pada waktu. Wajah kita berseri-seri dan percaya Bapa tidak pernah lupa menepati setiap perjanjiannya. Hanya jangan lupa bagian kita adalah cari Tuhan. Cari kerajaannya dengan segala kebenarannya. Semangat di dalam melayani Tuhan. Semangat mencari Tuhan. Semangat dalam doa. Dan menyerahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Yang lain-lainnya itu bagian Tuhan. Dia yang sediakan. Bagian kita adalah lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya dan rencananya. Maka Tuhan yang baik, Bapa yang baik akan melakukan bagiannya bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat tuntunanmu pada hari pertama kami offline. Kami percaya Tuhan dengan bergairah kami datang ke dalam bait-Mu. Bersuka cita mencari wajah-Mu. Bersuka cita kami memuji-muji nama-Mu. Bapa, biarpun keadaan kami, Engkau tilik hidup kami. Ada banyak hal yang sedang terjadi, yang sedang kami alami. Tapi kami percaya Bapa yang baik. Bapa yang menyediakan segala kebutuhan kami. Bapa yang senantiasa tepat pada waktunya. Dan kami boleh berkata, sungguh jadi indah waktu-Mu ya Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam hidup ini sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
Terima kasih Bapa. Kami sadar kekuatan kemampuan kami terbatas. Tapi Engkau adalah memberikan kepada kami roh yang tak terbatas. Baik kuasa maupun kekuatan. Katu mari pada saat ini. Penuhi kami dengan roh. Mari saudaraku angkat hatimu. Pandang Dia Kristus. Urapi kami Bapa. Urapi kami Bapa. Haleluya. Penuh. Jamaah. Oh, bala. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabasana. Yesus. Oh, Ramashana. Yesus. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi kita angkat jiwa dan roh kita dengan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah saat ini segala rahmat berkat anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, dan pengurapan Tuhan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita sekalian pada saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya ingatkan untuk